kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Anas Urbaningrum, yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban Partai Demokrat ini, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Bagaikan nakoda yang akan menyelamatkan kapal di tengah terjangan badai besar. Sekembalinya ke tanah air, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat langsung menghimpun para petinggi Demokrat ke Cikeas, termasuk Anas Urbaningrum. Demokrat dalam bahaya. Sebagian petinggi Demokrat menganggap hanya SBY yang bisa menyelamatkan nasib partai berlambang Mercy ini. Langkah cepat pun diambil. Kewenangan Anas sebagai ketua umum pun terkesan dilucuti. SBY dengan tangan kuat majelis tingginya mengambil alih langsung kendali Partai Demokrat. Manuver lainnya, Minggu malam 33 DPD Partai Demokrat diinstruksikan merapat ke Cikeas. Seluruh kader wajib menaikkan fakta integritas. Malam itu, Anas yang masih menjabat wakil ketua majelis tinggi tidak datang. Ingat, hampir 2 tahun semenjak Nazarudin melemparkan tudingan, Anas Urbaningrum kerap menjadi pendosa di mata publik. Padahal hingga kini KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun perihal penetapan status hukum Anas, sekalipun draft surat perintah penyidikan Anas diduga bocor. Bicara soal kebocoran, SBY menjadi pihak yang lebih dahulu murka. Betapa tidak, SPT pajak dirinya juga keluarganya menjadi santapan publik. Hati Presiden kini tengah galau. Segalau itukah hati Anas yang seolah dikudeta? Pemirsa, kita bertemu lagi di Indonesia Lawyers Club. Banyak sekali peristiwa di pekan-pekan terakhir ini. Pertama, kami sudah siap untuk mengangkat soal SPT Presiden yang bisa bocor. Padahal SPT itu adalah rahasia. Dan yang membocorkan itu bisa dipidana. Tapi bagaimana bisa beredar? Kedua, hari Jumat ada pernyataan KPK, pengumuman KPK bahwa ada tersangka baru untuk kasus PON Riau. Gubernur Riau dijadikan tersangka. Kami sudah siap untuk mengangkat itu, tiba-tiba malamnya Presiden mengumumkan Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil alih seluruh tugas dan tanggung jawab di Partai Demokrat yang kami namakan kudeta. Anas dikudeta. Dan Presiden benar-benar bisa dipahami kalau beliau galau. Selama di Mekah, mungkin kali ini Presiden yang beribadahnya terganggu atau kekusukannya terganggu. Bermula dari beredarnya SPT beliau. Kemudian ada pengumuman dari tim survei yang mengatakan Partai Demokrat telah turun elektabilitasnya menjadi 8%. Dan kemudian Presiden di tengah kegalauan itu mengirim berita SMS ditujukan kepada Majelis Tinggi Partai dan seluruh kader Partai Demokrat. 1. Berita SMS ini saya tulis persis di hadapan Ka'bah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Setelah Alhamdulillah semalam selesai melaksanakan ibadah umroh, insya Allah sebentar lagi saya dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke kota suci Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Selama berada di tanah suci, saya terus memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar partai kita cintai dapat segera dibebaskan dari berbagai cobaan berat yang kita hadapi di masa ini. Saya berharap saudara-saudara juga ikut berdoa dan memohon
petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita bisa segera menemukan solusi yang tepat, bijak, dan bermartabat. Saya pernah ikut dalam rombongan beliau untuk umroh, dan beliau sangat kusuk melakukan ibadah itu. Tidak menyangka kalau kali ini umroh beliau harus diganggu oleh urusan partai dan urusan pajak. Saya ingin tahu dari seorang senior kita, Pak Ridwan Saidi, tepat nggak kalau saya katakan Presiden galau? Ya, galau. Kalau kita melihat bahwa beliau mengatakan di depan Ka'bah sebelah mana? Karena ada rukun Yamani, ada rukun Sam, ada rukun Aiman atau rukun Irak, dan ada multazam. Kalau di depan multazam, memang itulah tempat yang paling pas untuk mengadukan segala hal ihwal kepada Tuhan. Dan itu tidak jelas. Kalau di depan Ka'bah itu tidak ada belakangnya, semuanya depan. Jadi itu yang harus dijernihkan dulu ya masalah ini. Yang nomor dua adalah berkaitan dengan persoalan SPT, terang itu membuat galau. Karena bagaimana tidak ada rahasia lagi di negeri ini. Rahasia presiden dan keluarganya pun tidak terjamin. Bisa bocor kemana-mana berkaitan dengan SPT. Itu galau kedua. Yang ketiga galau beliau adalah beliau harus berhadapan dengan seorang Anas Urbaningrum. Ini yang paling berat. Yang paling berat karena ini adalah pertandingan dua karakter yang berbeda. SBY adalah karakternya agak terbuka dan lebih orang Belanda bilang kebar, dia terbuka. Lalu kalau Anas itu tanpa ekspresi, bahkan ada sedikit kesan seperti mayat hidup. Dia menyampaikan itu dengan tenang. Ini melebihi sistem pertahanan Italia tahun 82 Catenaccio, zamannya Gentile. Ini susah didobrak Italia pada waktu itu, apalagi sistem pertahanan Anas sekarang. Pertama, apa yang dilakukan oleh SBY itu hanya konversasionalis, bercakap-cakap saja, bercakap-cakap tentang 8 butir, bercakap-cakap tentang fakta integritas. Itu semuanya kan di bawah Kongres, nggak ada artinya. Oleh Anas digandek sakit saja, Anas mengeluarkan jurus sakit, selesai. Dia tidak hirau dengan itu perkara. Selalu dia mengatakan bahwa dia adalah bisa dijatuhkan orang-orang yang korup. Tetapi kan dia ketua umum. Ada aturan menjatuhkan ketua umum. Dan tidak mudah itu diafirmasi oleh Mahkamah Agung. Ingatlah kasus Durrahman melawan Caimin. Durrahman hebat itu waktu. Allah yarham, ya kan? Itu luar biasa hebatnya, tapi kan kalah dengan Caimin. Dan karena Caimin adalah tanfiziyah, eksekutif, eksekutif dia. Nah ini dalam hal dengan Anas, Anas itu dia belum dinyatakan tersangka, sama sekali belum. Jadi kenapa sepertinya dari CKS itu timbul suara-suara menempatkan Anas sudah tersangka. Anas supaya menghadapi peristiwa hukum apa? Wong itu sprindiknya juga bocor ke sana bocor kemari. Masa sprindik mesti diurus sama Anas? Kan enggak. Nah, saya tidak perlu membela Anas di sini. Saya tidak tertarik dengan Anas ketika dia memberikan gelar anggota alumni HMI kehormatan kepada SBY. SBY belum pernah HMI. Anas berikan itu. Jadi saya ingin mengatakan ini tidak ada urusannya pribadi saya dengan Anas. Urusan saya adalah bahwa Anas tidak semudah itu dikalahkan. Anas adalah anak Blitar Selatan, di mana batu-batu karang ditingkah dengan debur ombak dan kemiskinan. Itulah yang membentuk karakter Anas menghadapi ini semua. Jadi tinggi, gigangnya Anas ini tinggi. Luar biasa, luar biasa. Semuanya dia dilawan dengan tenang. Dengan dingin, diserang oleh wartawan juga, dia selalu mengatakan Anda boleh mengatakan itu, ya udah. Dan santun, orangnya kan juga santun ngomongnya.
Ya mungkin juga dia santun ya. Saya rasa sama orang yang tuaan dia menghormat sekali Anas. Walaupun belum tentu omongan kita didengar sama dia. Dia cuma sekedar hormat, didengar belum tentu sama dia. Itulah Anas. Jadi nggak mudah menghadapi Anas ini. SBY. Dan SBY mempertaruhkan segala-galanya. Mengerahkan apa itu DPD 1, DPD 2. Itu kecil buat Anas. Karena tanda tangan yang berlaku di KPU adalah tanda tangan Anas untuk DCT. Tidak bisa tanda tangan SBY. Tanda tangan Anas. Tapi ini dalam anggaran dasar majelis tinggi berwenang menentukan caleg-caleg. Ya berwenang, tapi tidak bisa mengajukan itu kepada KPU. Karena di dalam KPU yang diterima tanda tangan ketua dan sekjen yang pilihan Kongres. Disinilah kekuatan Anas. Boleh suka atau tidak suka sama dia. Jadi oleh karena itu bagi hemat saya tidak mencampuri internal Demokrat karena tema sekarang adalah tema Demokrat. Jadi saya tidak ada urusan dengan Demokrat, juga tidak ada urusan dengan Nasdem, partai barunya saudara Faisal Akbar. Saya tidak ada urusan, tapi ini kan kita sedang berdiskusi. Dan oleh karena itu sebenarnya Presiden atau Ketua Majelis Tinggi harus lebih kalem menghadapi Anas ini. Nggak bisa Anas dihantam dengan sebuah kampanye. Ini kan sistem militer ya, yang dihadapi yang dipakai oleh kampanye. Satu campaign yang dihadapi untuk menghadapi Anas ini nggak bisa. Anas dihadapi dengan begitu kagak bisa dia. Dia sudah berpengalaman di organisasi, SBY belum pernah pengalaman organisasi, mohon maaf. Anas itu pengalaman, dia bertarung di Kongres dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, kalau saya boleh berpesan kepada SBY, hendaknya lebih kalem menghadapi Anas. Kalau dia gerubugan, kalau kata orang Betawi dia gerubugan, dimakan sama Anas. Terima kasih. Ya, tapi beliau gerah atau galau lah. Karena status gak jelas ini berlarut-larut. Dari KPK juga apa jadi tersangka, apa tidak, gak jelas. Ya. Sehingga Presiden gak sabar. Tahu saya bahwa beliau seolah-olah digoreng gak pakai minyak. Diumpamakan Melayu seolah-olah beliau digoreng kagak pakai minyak. Ya. Tetapi beliau harus pandai bersiasat, jangan sampai dia menjadi tukang pancing yang dibawa lari ikan. Ini juga satu masalah. Bagaimana dia harus mengendalikan itu ikan, bukan dia dibawa lari oleh ikan. Sekarang ini dengan gayanya Anas yang kayak gitu, ya jadi SBY jadi pengail, tukang pancing yang dibawa lari ikan. Nah ini yang harus dia sedikit menahan diri lah, self restrain menghadapi Anas. Anas nggak gampang ditelan, pahit nih barang, kagak gampang ditelan. Baik, saya mau ke EP3 tadi. Bagaimana tanggapan Anda? Benarkah galau Presiden kita? Mungkin saya agak berbeda dengan Babe Engkong itu. Kelihatannya kalaupun tidak mau disebut galau, mungkin kata-kata Obi Mesah dulu ya. Resah dan gelisah barangkali ya. Jadi bukan galau. Kenapa resah itu? Maksud saya begini, kalau tadi Babe menganalisis persoalan Ka'bah dan lain segala macam, tapi mungkin situasi kebatinan di depan Ka'bah itu biasanya kan orang itu berusaha menjadi selain khusyuk juga tenang, setenang-tenangnya begitu ya. Jadi misalnya pada waktu itu agak lebih tenang, maka kan perlu juga bertanya-tanya misalnya, kenapa ada survei? Survei ini dipesan oleh siapa misalnya? Apakah lembaga survei ini hanya membuat survei ini berdasarkan keinginan mereka sendiri dan memang dilemparkan setiap saat gitu ya. Karena survei ini kelihatannya terbatas dari hasil yang saya lihat itu hanya membandingkan kondisi ekonomi menurut publik, lalu pada bagian lain kinerja presiden dan langsung persepsi korupsi terhadap partai. Jadi seakan-akan ingin mengatakan walaupun kinerja partai menjadi semakin baik, kinerja presiden menjadi semakin baik, kondisi ekonomi dianggap semakin baik, tetapi semuanya ini karena satu faktor penentu yaitu persepsi terhadap korupsi Partai Demokrat ini, maka akibatnya elektabilitas jatuh sampai di angka 8
gitu ya, di angka 8. Anda meragukan validitas dari Oh survei? bukan. Kalau saya selalu tidak pernah meragukan validitas, tetapi lebih ingin menanyakan secara komplit. Apa motif dibalik Ya, ini? siapa yang buat? Karena bunyi dari rekomendasi survei ini seperti konsultan terhadap Partai Demokrat, gitu ya. Jadi bunyi rekomendasinya itu ingin mengatakan sekaranglah saatnya Partai Demokrat bertindak, gitu. Ya kan? Karena persis, jadi di sini beberapa misalnya, persis dibandingkan dengan 10 bulan sebelum pemilu 2009, tepatnya bulan Juni 2008, juga jatuh katanya karena waktu itu menaikkan BBM, lalu dilakukanlah untuk mengatasinya ada BLT, KUR, PNPM, BOS, dan lain sebagainya. Nah sekarang dianjurkan untuk mengatasi itu, bahkan digunakan istilah, saya nggak tahu apakah istilah ini cocok nggak dibahas di sini. Jadi disebutkan bahwa Partai Demokrat jangan hanya memperhatikan hukum pidana, tetapi karena dia adalah partai politik harus memperhatikan hukum politik. Nah saya nggak tahu apakah Datuk Karni Ilyas itu juga punya kekuasaan untuk membahas hukum politik misalnya itu ya. Itu saya nggak tahu karena saya sendiri nggak berada dalam kekuasaan untuk artinya dalam wilayah saya. Tetapi yang menarik di sini, salah satu hasil survei yang disebutkan ketika bagaimana masyarakat memandang partai mana yang terlibat korupsi itu, di sini dilakukan antara lain pada bulan Juni, ya kan? Lalu kalaupun Desember itu belum terjadi kasus sapi misalnya, belum terjadi. Jadi artinya mungkin konstelasi anggapan terhadap Partai Demokrat di sini tidak langsung harus membuat Pak Presiden di depan Ka'bah itu menjadi resah dan gelisah gitu. Karena kalau survei ini dilakukan misalnya sesudah kasus sapi, mungkin konstelasinya menjadi berubah. Di sini disebut masih 0,2. Nah, lebih daripada itu, bukti bahwa Pak Presiden mungkin sangat resah dan gelisah. Biasanya orang kalau di depan Ka'bah itu suka mengirimkan SMS. Misalnya, saya pernah dapat SMS dari Agim pada waktu itu. Dia kirimnya begini, "Ya Allah, saya sedang berada di depan Ka'bah. Berikanlah kepada sahabat saya, Effendi Ghazali, rezeki, panjang umur, dan murah jodoh." Pada waktu itu ya. Karena saya masih jomblo pada waktu itu. Nah, maksud saya... Langsung dapat jodoh karena Anda selain. Iya, karena itu. Nah, tapi pokoknya begini, selain misalnya mengirim pesan untuk partainya, kita bangsa Indonesia waktu itu mestinya berharap seorang Bapak Presiden di depan Ka'bah juga misalnya mengirimkan doa buat bangsa Indonesia. Ya kan? Minimal 50-50 lah begitu ya. Jadi selain mengatakan mengirimkan pesan buat menyelamatkan partai, misalnya, "Ya Allah, berikanlah kepada bangsa kami terhindar dari bahaya banjir yang masih mungkin terjadi misalnya. Amin." Nah di situ baru terlihat bahwa dia tidak resah dan gelisah. Beliau juga berdoa itu, tapi untuk anggota tentu saja yang berhubungan dengan partai. Iya, enggak, tapi publik bangsa Indonesia kan akhirnya ingin mendengar itu juga. Ya. Untuk menunjukkan bahwa presidennya tidak resah dan gelisah. Ya tapi masa kirim SMS untuk seluruh rakyat. Tapi yang saya ingin, ada nggak pengaruh dari SPT bocor, kemudian sampai kalau SPT itu persoalan dan kemudian elektabilitas turun, ini membuat beliau galau. Saya rasa membuat semua orang dalam posisi beliau akan galau ya, tidak hanya. Jadi wajar. Oh ya wajar dong. Saya pun kalau dalam posisi itu pasti galau. Juga jarang lihat presiden dalam satu perjalanan berkali-kali tampil di TV. Biasanya konferensi pers yang soal kunjungan, bukan soal dalam negeri. Sebetulnya kalau itu saya sudah tidak terlalu heran, karena justru saya pada waktu itu membandingkan, habis melihat inaugurasi Obama, lalu saya banding-bandingkan, ternyata Obama itu presiden yang paling jarang bicara dengan pers begitu ya. Mungkin 1 tahun cuma 1 kali atau 2 kali begitu. Jadi semakin orang hatinya tenang, semakin jarang berbicara dengan pers, ya kira begitulah. Ya nggak harus begitu juga. Kita istirahat sejenak.